lagi. Mungkin mungkin sebagian kenal saya suami saya ya. Jadi saya sebenarnya satu juga. Saya datang ke sini, saya juga ingin berbagi tentang pengalaman saya mengenai Salfus ya. Waktu 8 Mei tahun lalu itu suami saya ketahuan di kantor. Jadi sambil mengeluh pusing, jadi gelap. Nanti dia pusing, jadi dia jatuh. Waktu itu saya tidak berpikir apa-apa, tapi setelah jatuh dia muntah. Kantor itu ada staff beberapa orang. Saat itu saya sampai masih bisa berdiri lagi. Jadi dia saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya pusing apa ya? Saya kaget juga. Jadi Samsul sempat bilang, oh dia sangat pusing. Bagaimana sangat pusing sekali. Jadi dia jatuh, dia berdiri lagi. Dia berdiri, dia jatuh lagi kedua kali. Jadi dia bilang pusingnya tambah jadi. Waktu itu saya masih tidak berpikir lebih jauh ya. Jadi Samsul minta ke orang bijak itu. Kita lagi tidak bawa produk, tolong pinjamkan saya satu dan hemat. Jadi dia minum langsung di lidahnya. Setelah itu dia mulai ambruk, jatuh. Jadi dia jatuh, kita langsung lari ke rumah sakit. 8 Mei ya. Rumah sakit sampai waktu di rumah sakit langsung dibawa ke UGD. Jadi langsung di CT scan karena jatuh. Ini ada satu gambar yang kurang mungkin ya. Jadi waktu di CT scan ada 7 cm pecah pembuluh darah pecah. Nah saat itu saya benar-benar panik karena saya tidak pernah mengalami itu di keluarga ya atau tidak siap. Jadi saya benar-benar panik. Tapi waktu masuk di UGD itu ada satu perawat kebetulan mengenali saya. Jadi saya merasa itu seperti orang yang diturunkan dari langit untuk saya karena pada saat saya panik ada satu perawat bilang, ibu buat selfut. Jadi saya bilang, kok tahu selfut? Dia bilang, saya kan adik saya gambarnya ibu di kantor ya. Dan saya pikir, oh ya sudah, kalau saya minta tolong masukkan satu sisa yang Samsul bawa di sakunya ya waktu dia di perjalanan, masukkan ke infus. Itu saya lakukan bukan karena saya nekat, tapi saya kebetulan saya sudah di training pernah dengar kalau selfut bisa masukkan ke infus untuk kasus emergensi ya. Jadi saya minta sisa 10 mili itu, mungkin sekitar ada 5 mili lebih ya, itu masuk semua ke dalam infus. Nah, perawat itu melakukan untuk saya. Nah, pada saat itu saya melalui satu waktu yang sangat sulit untuk saya, karena saya tidak pernah siap untuk hal itu. Jadi saya waktu menunggu operasi, saya harus menandatangani surat-surat yang untuk menyiapkan saya untuk siap kalau saya mati di meja operasi. Karena kondisi Samsul sangat parah. Otaknya separuh sudah meresak ke kanan. Jadi dokter bilang harus operasi, kalau tidak dia akan mati. Jadi saya harus tanda tangani yang semua isinya adalah saya akan menerima kalau dia pendarahan bertambah dan suami saya mati di meja operasi. Jadi saya tanda tangani dan operasi dilakukan. Puji Tuhan, operasi berhasil. Tapi ada satu masalah lagi. Dokter bilang kondisinya jauh lebih parah dari fotonya. Jadi sebelumnya ini foto operasi ya. Kondisinya jauh lebih parah dari fotonya. Ada sekitar 300 cc darah di dalam otak. Jadi otaknya separuh dokter bilang rusak. Jadi dokter bilang operasi ini hanya untuk menyelamatkan suami saya. Tanya. Operasi ini saya hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi setelah dia bangun. Jadi itu 2 hari yang cukup stres untuk saya. Karena saya tunggu di ICU, itu saya melihat banyak orang mati. Jadi ada orang yang menangis, ada orang yang mati, ada yang panik, ada yang tidak bisa operasi, karena tidak ada biaya seperti ini. Itu 2 hari yang sangat panik untuk saya. Dan saya dokter bilang tidak tahu bagaimana hasilnya. Saya tanya bagaimana nanti, saya tidak tahu karena kondisinya sangat parah. Jadi setelah hari kedua Samsul dibangunkan, saya sudah siap yang paling buruk. Dokter bilang biasanya kasus begini itu hanya seperti tidak akan dia sadar, dia akan lupakan Anda. Katanya dulu ya, jangan kaget, saya sudah siapkan yang terburuk. Tapi pada saat disadarkan,
dengan kondisi di ICU ya, alat banyak, ada semua alat di ICU, tahulah isi ICU seperti apa, alat satu masih melek beberapa matanya karena ada alat besar, ada inkubasi di mulutnya. Jadi waktu saya bangunkan saya panggil, jadi saya sudah deg-deg, sudah seperti menghitung apa, saya sudah deg-deg ya. Ternyata dia tadi pegang tangan saya, dia minta sesuatu, dia minta handphone. Jadi waktu saat dia minta handphone dan dia tulis di tangan saya, saya bilang, saya langsung syukur sekali karena berarti dia kembali seperti itu. Saya tidak tahu nanti hasilnya gimana, tapi saya tahu suaminya kembali. Jadi saya bilang, dokter dia minta sesuatu, masa? Dokter bilang itu, suster dia minta handphonenya. Nggak mungkin. Di ICU waktu itu di rumah sakit Mitra Kemayoran ya, saya sangat bersyukur saya dapat dokter yang terbaik ya, dokter yang lulusan dari negeri. Dia bilang tidak mungkin. Saya bilang itu dia minta handphone. Masa bu? Bagaimana? Dia tulis di telapak tangan saya dengan jarinya. Jadi saya berikan handphonenya dan dalam kondisi baru disadarkan dari anestesi kan, dan dia tangannya diikat karena dokter takut berontak karena takut bekas operasi terbuka. Dia minta handphone dan langsung mengetik tanpa melihat. Saking hafalnya itu handphone, dia mengetik tanpa melihat. Waktu itu saya langsung lega. Saya bilang, aduh, suami saya kembali. Karena dokter bilang ini hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak tahu nanti hasilnya, tapi dengan minta handphone saya tahu dia kembali gitu. Jadi dia ketik, dia minta. Dan itu tidak salah. Sampai orang-orang, sampai dokter, suster dan dokter yang jaga di ICU bilang, ini nggak mungkin. Karena kasusnya sangat parah. Dia bilang tidak mungkin. Saya bilang itu terjadi. Jadi saya sangat tertolong ya. Dengan doa juga dari teman-teman. Dan sensut yang masuk ke infus itu sangat tolong. Karena dokter bilang tidak mungkin. Dia sudah melewati yang tidak mungkin itu. Jadi mestinya dari 2 minggu di ICU, akhirnya jadi pendek 7 hari di ICU, pindah ke kamar biasa 2 minggu dan pulang. Yang sangat baik adalah dokter bilang waktu itu dia akan tidak tahu hari, tanggal, jam. Dia tidak akan tahu. Tapi waktu ditanya seluruhnya, waktu dokter cek ya, waktu masih pindah kamar biasa, ditanya nama, ditanya tanggal, nama istri, nama anak, dia mengingat semua. Tidak ada satu memorinya yang hilang. Dokter bilang itu termasuk mukjizat, ini termasuk mukjizat. Tidak mungkin dia tidak pernah melihat yang kerusakan begini parah, dia kembali ingatannya. Dan saya cek tidak ada yang lupa dari handphone. Dia mengingat semuanya, anak-anaknya. Sampai saya cek sampai nomor handphone, ya dia ada kasih nomor friend, nomor apa untuk saya supaya murah kalau dia pergi ke luar Jawa. Itu dia mengingat semua. Saya pun tak tahu nomor handphone itu, tapi dia bilang itu nomor kamu. Tidak salah. Jadi itu